Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman. warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau diskusi. Nah, untuk pertama dari kelompok 1, jadi silahkan perwakilan kelompok 1 untuk menampilkan flash screen-nya. Selanjutnya kita langsung ke kelompok 5 gitu ya. Monggo waktu dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya Latifah dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Astri, Mbak Bindi, Mbak Dewi Nur Alia, saya sendiri Latifah, dan Mbak Vicky. Nah, sebenarnya mohon maaf teman-teman, kelompok Latifah itu tidak membuat PPT seperti kalian. Kelompok Latifah langsung membuat video Meet yang Latifah sudah upload di YouTube. Nanti akan saya bagikan link YouTube-nya. Sekilas saya izin share screen untuk menampilkan video tersebut ya. Oke, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Boleh lihat mencari-cari tentang Bertung Simulator itu untuk apa aja sih? Nah, nanti aku dari teman-teman saya. Nah, belajar terkait yang B, H, E, N, E, T, O. Nah, dari aku kemarin setelah aku mencari itu ada where, yang pertama adalah why. Nah, itu tuh penjelasan terkait guru itu harus memberi penjelasan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kalau peserta didik itu harus mengetahui target apa yang mereka capai. Terus bagaimana proses penilaiannya, sampai peserta didik itu mengetahui kemajuan pengetahuan dan pemahamannya seberapa. Terus untuk hold dan hold, nah itu berkaitan dengan guru itu membuat peserta didik itu tertarik dengan kita menjelaskan lebih dalam terkait effort dan execute. Nah di sini tuh guru itu mengajak peserta didik untuk menunjukkan, menyampaikan dan menguji pemahaman peserta didik. Nanti penjelasan selanjutnya mungkin ada teman-teman yang sudah menemukan terkait evaluasi dan execute. Nanti bisa dijelaskan ya. Terus kemudian kita lanjutkan ada T-nya itu ada timer, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir ada organize, di mana guru itu memaksimalkan keterlibatan dari peserta didik agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Nah mungkin dari aku itu tentang singkat tentang simulator itu seperti itu. Jadi nanti kita bisa langsung beranjak ke bagian kita di evaluate ya teman. Nah kalau tentang evaluasinya sendiri, saya sudah melakukan beberapa informasi. Sebentar ya, saya screen dulu. Oke, silakan. Sudah. Sudah Mbak. Jadi evaluasi sendiri itu merupakan kegiatan atau proses yang sistematis berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka penjaminan pengendalian dan penetapan kualitas dari komponen pembelajaran. Selanjutnya, menurut Kurniawan sendiri, evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan peserta didik untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Terus tujuan dari evaluasi sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti yang sudah disampaikan sama Latifah di bagian evaluasi. Terus menurut Soekardi, hasil evaluasi juga dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik, serta sebagai bahan pengembangan dan perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi evaluasi sendiri, fungsinya yaitu untuk memantau perkembangan belajar peserta didik, terus untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan mengembangkan rancangan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk mengetahui keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu hasil yang atau informasi yang dapat saya sampaikan, yang saya dapatkan dari sumber buku ini, karyanya Kurniawan, Berganti, dan kawan-kawannya, berjudul Evaluasi Pembelajaran. Selanjutnya, untuk memahami evaluasi secara lebih dalam, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan semantik yang sudah disajikan dalam LMS, supaya kita bisa lebih paham apa itu evaluasi itu, seperti apa sih kegiatan evaluasi itu. Iya Mbak, kan tadi kan udah dijelasin ya kayak waktu itu kayak gimana. Terus kan kita kan saya kan udah dibagi setiap kelompok kan kita jadinya kan juga yang kedua. Terus jadi waktu kan juga udah dijelasin mengenai evaluasi itu kayak apa. Terus kan juga ada ruang kolaborasi, itu kan ada 3 pertanyaan yang harus kita diskusikan. Itu kemarin itu aku udah nyoba ngerjain, terus aku jadi share screen ya. Iya juga Mbak,
tentang pendapatmu dalam mengerjakan itu seperti apa biar teman-teman juga tahu. Ya, benar. Belum ya? Udah sih. Ya. Oke, Mbak. Oke, di dalam ruang kolaborasi itu kan kemarin ada 3 pertanyaan yang bagian E2. Nah, itu yang pertama itu bagaimana cara peserta didik itu dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Itu kalau pendapat itu penilaian diri kan diartikan suatu cara untuk menilai kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan proses dan nilai capaian peserta didik berdasarkan hasil penilaiannya sendiri. Kemudian evaluasi sendiri merupakan tindakan identifikasi dan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Kemudian caranya yaitu langkah yang bisa diambil guru untuk melakukan bimbingan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian pada peserta didik yaitu yang pertama, menentukan aspek kemampuan yang akan dinilai, kemudian kedua, menentukan kriteria yang akan digunakan, merumuskan format penilaian, kemudian guru memandu peserta didik dalam melakukan penilaian diri, menentukan kesadaran terhadap makna belajar, membangun rasa percaya diri melalui penilaian diri, kemudian mendampingi dan mendukung peserta didik dalam melakukan penyesuaian diri. Selanjutnya, mengevaluasi hasil dari penilaian diri dengan cara melakukan tindak lanjut dengan guru dan peserta didik membahas tentang hasil penilaian diri. Yang terakhir yaitu umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil evaluasi. Berikut contoh lembar penilaian diri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri? Akhirnya untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Hal yang harus dilakukan yaitu memberikan pengertian pada peserta didik tentang tujuan dan manfaat dari proses evaluasi diri tersebut, yaitu untuk mengidentifikasi pencapaian dan mengevaluasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan. Dalam proses evaluasi diri, peserta didik dapat menetapkan tujuan masa depan sehingga mereka memiliki semangat belajar untuk mencapainya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Hal yang harus dilakukan yaitu peserta didik mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan setelah pembelajaran. Peserta didik didorong untuk bisa mengungkapkan segalanya dengan jujur dan terbuka, apakah itu hal positif ataupun negatif dari aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, guru memberikan refleksi pada peserta didik tentang apa saja yang sudah mereka ketahui dari proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh apa pengetahuan peserta didik dan hal apa yang perlu diperbaiki. Refleksi dapat dilakukan melalui pertanyaan lisan maupun tertulis. Selanjutnya, peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut dengan cara memberikan umpan balik hasil belajar. Umpan balik yang dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu AOL atau pendekatan akhir pembelajaran, AFL atau penilaian pembelajaran, dan yang terakhir yaitu assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Itu ya teman-teman dari aku mengenai 3 pertanyaan di ruang kolaborasi yang harus didiskusikan. Selanjutnya mengenai contohnya penerapan evaluasi itu seperti apa kan itu harus kita diskusikan ya. Selanjutnya kan untuk rencana pembelajaran juga. Kemarin kan di awal kan rencana pembelajaran 2 orang, aku sama kalian. Terus kemarin kita juga sempat buat diskusi berdua untuk membuat rencana pembelajaran. Izin sekali, share screen ya Mbak ya. Assalamualaikum. Serta peserta didik melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, di mana membimbing pengalaman individu atau kelompok. Fase ini masuk ke aspek H, yaitu work and group. Selanjutnya adalah fase 4, di mana mengembangkan dan menyaksikan hasil pemetaan masalah. Fase ini masuk ke dalam aspek E, yaitu equip dan experience. Lanjut, analisis dan mengevaluasi proses pemetaan masalah. Fase ini masuk ke aspek R, yaitu writing dan revise. Dan guru serta peserta didik melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini juga masuk ke aspek R, yaitu writing dan revise. Selanjutnya masuk kegiatan penutup, di mana peserta didik mengerjakan tes formatif untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis. Kegiatan ini masuk ke dalam aspek E, yaitu exhibit dan evaluate. Nah, Mbak Alia sama Mbak Vicky ini ya diskusikan berdua ya tentang rancangan pembelajaran ini. Berarti kan kita ada di bagian 5 ya teman-teman. iya Mbak, bagian 5. Yang kedua ya, itu evaluate tadi. Jadi kan kalau masuk ke rancangan pembelajaran itu kita masuk ada pengerjaan kalau kita yang kelompok yang mengerjakan apa tadi tes formatif langsung. Ya untuk mengukur kemampuan siswa. Tapi kan kalau kita lihat dari yang sudah di ini, sudah tadi ada pertanyaan pemantik dari LMS yang sudah dijawab oleh Mbak Asri tadi kan, kalau di evaluasi tadi nggak hanya tes formatif bisa kayak apa ya, kuis ya Mbak yang punya masalah. Tadi ada tes lisan, dimana dari evaluasi itu nggak hanya untuk tes formatif aja, bisa tes lain terus menyangkut di yang sudah disampaikan Mbak Guru juga terkait evaluasi itu bisa kita gunakan untuk mungkin di evaluasi pembelajaran yang materi ini ya. Sepertinya peserta didik kurang antusias atau kurang gimana dari ini. Di next, baru saja kan kita sudah bisa ngasih apa ya pembeda pembelajarannya ya. Itu bisa untuk evaluasi yang untuk pelajaran selanjutnya biar belajarnya tidak monoton atau mungkin peserta didiknya biar lebih termotivasi bisa digunakan buat memperbaiki kualitas pembelajarannya. Terus selain itu untuk mengukur kemampuan siswa itu ya Mbak.
untuk mengukur kemampuan siswa pembelajaran. Evaluasinya kan tugas siswa kuis, terus formatif tadi. Iya, tulis bisa sih kalau oke. Jadi ya pemahaman mereka tuh sampai mana, pengetahuan mereka sampai mana seperti itu ya. Ya, itu sama. Baik teman-teman, itu tadi video diskusi dari kelompoknya Latifah. Mungkin terlihat cepat ya suaranya, dan semoga membangkitkan semangat kalian dengan backsound dari video kami. Latifah share di ruang chat ya terkait YouTube-nya. Nanti silahkan diulangi lagi kalau ada yang belum jelas karena kita keterbatasan waktu. Mas tadi sudah ada di share terkait artikel yang dari kelompok Latifah, bisa dipelajari, dan apabila ada yang ditanyakan, Latifah persilahkan. Tanah air Indonesia, negeri yang aku cinta. Mbak Latifah, sepertinya ada yang mau bertanya. Itu Mbak Nikmah raise hand. Oh ya, silakan Mbak. Mbak mau tanya, tadi kan kelompoknya kalian membahas tentang evaluate ya. Nah, karena di videonya terlalu cepat ya, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih rinci mengenai bagian evaluate dari dalam rancangan pembelajarannya. Udah itu saja. Terima kasih. Iya Mbak. Baik, akan dijelaskan oleh temannya Latifah ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk evaluasi itu definisinya sendiri itu kan kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan peserta didik untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi terus berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah kelompok kami buat, untuk evaluasi sendiri itu berada di bagian kegiatan penutup, di mana peserta didik mengerjakan tes formatif untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis. Terus untuk tes formatifnya sendiri itu ada LKPD kelompok dan tugas individu, di mana yang nantinya itu akan dievaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik dan menilai itu sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan, seperti itu Mbak. Seperti itu Mbak Nikmah, gimana? Apakah masih ada yang bingung? Udah. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Iya Mbak. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Bila tidak ada yang ingin bertanya lagi, Latifah cukupkan sampai di sini ya teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.41, masih ada 2 kelompok lagi. Kita beri kesempatan untuk kelompok yang lain. Kurang lebihnya Latifah mohon maaf apabila tadi penyampaian dari Latifah dan teman-teman ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan dan nanti segera diberi saran lagi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, wabarakatuh.